Ya, itu dia pentingnya kita belajar bahasa asli. Kalau kita mempelajari bahasa asli, paling tidak ada pondasi awal, kita tahu, oh seperti ini nih di dalam naskah. Nah, itulah pentingnya saya ngajar sekarang ini bahasanya Yeshua. Ya, Bang Aldo, jadi Tuhan itu sendiri adalah sabda gitu maksudnya. iya, Tuhan itu sendiri adalah sabda gitu. iya. Oke, ini judulnya adalah Bedakan bawa data, Bang. Aku kan bawa data, Bang Loding. Kau langsung memframing kau. Wah, Oke, ada-ada aja kau. Fokus ini Siap, siap, gitu siap, ya. siap. Biasa ya. Siap, siap Bang Aldo, luar biasa, mantap, mantap. Terus sudah beberapa persen yang oten-oten sudah mulai sadar ini kembali kepada pengajaran Yesua yang sebenarnya ini, Bang. Saya sendiri belum punya datanya ya. Dari populasi Kristen 30 juta jiwa di Indonesia nih 30 juta jiwa. Nah, yang sudah download, yang sudah baca ya terjemahan kami itu belum sampai 1%. Ya. Tapi dari saya live streaming, dari saya diundang-undang gitu ya, saya kan selalu ngomongin hal ini kan. Nah, selalu aja kalau saya buka Komal itu minimal 200 orang itu mereka tahu, mereka dengar. Nah, apalagi kalau di Komal seperti ini nih, PST loading ya, jumlahnya itu bisa belasan ribu ya, pernah sampai 20-an ribu gitu kan. Nah, ini adalah kesempatan bagi umat Kristen untuk tahu sebenarnya Yesus ngomong apa gitu. Karena nggak diajarin di gereja-gereja. Bahkan sekolah teologi ya, atau pesantrennya Kristen, lulusannya itu kalau ditanya juga nggak tahu. Gitu. Ya. Beda nih kalau sama anak-anak remaja Muslim, mereka akan diajarin, mereka tahu. Paling nggak tahu gini loh, bahasanya Baginda Muhammad apa? Nggak mungkin ada yang bilang bahasa Inggris Om Aldo, nggak mungkin Iya, gitu. betul, betul, Tapi betul. kalau Kristen ditanya bahasanya Yesus dulu untuk ngajar apa, itu kebanyakan Iya, salah betul. gitu. Bahkan Itu ada pendeta atau kawan saya, Bang apologet Aldo. juga salah. Ada kawan saya nama Kiko itu, dia kemarin karena lintas diskusi agama, ternyata dia belajar. Ternyata dia belajar bukan belajar tentang pengajaran Yesus yang sebenarnya. Belajar dengar pendeta menafsirkan surat Paulus. Belajar belajar pendeta menyampaikan itu yang bahwa Allah begini begitu. Nah, Maunya saya itu kalau seandainya ada Oten mau belajar, kalian belajar kepada Bang Aldo, begitu. Karena di Bang Aldo ini salah satu ilmu itu yang juga mengembalikan kalian kepada pengajaran Yosua yang sebenarnya, dan kalian berdiri dengan karakter kalian sendiri, dengan istilah kalian sendiri tanpa mengganggu istilah orang lain. Begitu. Contohnya simpel saja Bang Aldo ya. ya, Kalau saya bilang sama mereka kalau kritik teks masalah kata Allah, baik, kalau kalian mengklaim bahwa Kristen yang duluan, silakan kalian Kristen yang duluan. Tetapi saya mau tanya, di original teks kalian ada tidak ada kata Allah? Pasti mereka bilang tidak ada. Kalau di original teks tidak ada kata Allah, kenapa di terjemahan itu ada? Coba. iya, Kenapa ada di terjemahan teks? Itu simpel itu. Mau kalian datang duluan, kalian kita belakangan atau kita duluan, itu no problem bagi saya. Kalau iya, sekarang ada di original teks kalian ada kata Allah, berarti ada kan? Kita tidak bisa ada, mengklaim itu. Tidak iya, masalah. Jadi saya begini Bang. Mereka mengatakan original teks itu kan bahasa asli itu kan Yunani kan? iya, Yunani. Nah, Yunani itu kan kata theos. Kalau kita iya, terjemahkan kepada bahasa Indonesia berarti jadi dewa atau jadi Tuhan lah. betul, Kan? Nah, betul, sekarang makanya saya selalu ambil analogi begini. No smoking. No smoking kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti dia menjadi apa? Dilarang merokok. Kalaulah no smoking ini dilarang merokok diterjemahkan di bahasa Inggris menjadi no smoking. Kalaulah dilarang merokok ini kita terjemahkan ke bahasa Inggris, kita rubah. Bukan jadi no smoking tetapi no semangko. Berarti ini terjemahan yang salah. Benar tidak? Benar kan? iya, 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 Nah, ini terjemahan yang salah. Nah, kalau kita tahu bahwa ini terjemahan yang salah, jangan kita ikuti yang salah.
Ya. Nah sekarang dari kata Theos terjemahkan ke bahasa Indonesia harusnya itu menjadi dewa. Itu terjemahan yang benar. Ternyata dirubah, diplesetkan dengan sarapan dari bahasa Arab, sarapan dari sini. Akhirnya menjadi kata Allah. Padahal ini terjemahan salah. Akhirnya mereka ikuti. Ya sudah, kesalahan mereka berbenturan satu sama lain. Akhirnya banyaknya denom. Kalau saya rasa Bang Aldo, kalau semua kembali kepada pemahaman Bang Aldo yang liberal ya, yang mengamalkan yang perkataan Yesus yaitu Aramaik, saya rasa tidak banyak denom di kekristenan. Tidak ada Nggak denom. banyak denom, nggak Nggak banyak. banyak. Ya, karena gini teman-teman, dari terjemahan yang salah pasti muncul ajaran yang salah, itu udah pasti. Ya, ditambah lagi halusinasi. Ngaku-ngaku saya dipimpin Roh Kudus. Saya naik turun surga, saya pernah ke neraka, saya pernah ketemu sama Yesus, segala macam. Akhirnya jadilah ajaran baru. Ya, itu dia pentingnya kita belajar bahasa asli. Kalau kita mempelajari bahasa asli, paling tidak ada pondasi awal, kita tahu, oh seperti ini nih di dalam naskah. Nah, itulah pentingnya saya ngajar sekarang ini bahasanya Yeshua. Ya, teman-teman, saya hampir setiap hari mengajar, ada beberapa kelas ya. Dan murid-murid saya itu bukan cuma Kristen, tapi juga ada teman-teman Muslim. Jadi saya respect banget nih sama teman-teman Muslim yang coba melestarikan bahasa Aramaik ini juga di Indonesia. Nah ini Bang Aldo, kita coba Bang Aldo. Bang Aldo ada yang terjemahan LAI di situ tidak? Di Lukas 2 nomor 46. Boleh enggak kita kasih banding dari LAI dengan Aramaik yang kita punya Bang Aldo, biar Bang Aldo kasih terjemahkan yang aslinya bagaimana terjemahannya itu. Ini terjemahan LAI, kita lihat. Lukas 2 nomor 46. Oke, kalau di dalam Aramaiknya itu disebut Luka ya. Ya, Luka. Women botar tloto yamin eskahu behaiklo kat yatef mesat mafani wasame mahon wasail lakhun. Setelah 3 hari mereka menemukannya di bait itu. Dia sedang duduk di tengah-tengah para guru sambil mendengarkan. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Nah, dia duduk di tengah-tengah para guru. Itu terjemahan yang versi yang punya Bang Aldo. Coba di LAI, Bang. Di LAI coba. Abang tes di LAI. Bentar ya, saya cek. LAI. Oke, Lukas 2. 2 ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di bait Allah. Bait Allah itu Terus? Baitullah. Iya, terus. Coba terus. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Pas, karena Yesusnya itu perginya ke Baitullah. Makanya ketemunya alim ulama. Udah pas ini pas. Makanya itu saya bilang, ya sudah masuk lah. Ya, makanya ini kan bisa jadi narasi baru. Yesus saja duduk di tengah-tengah alim ulama. Kenapa kalian duduk di tengah-tengah pendeta? Padahal di situ kan di tengah-tengah guru kan. Makanya nih kita perlu tahu ya, kalau Malvono itu adalah guru pria. Kalau dia banyak menjadi Malvone. Kayak saya nih, Eno Malvone Lesnoyo Oromoyo. Saya adalah seorang guru bahasa Aramaik. Kayak pakai Malvono. Ya, di sini Malvone berarti guru-guru. Kenapa kok ditulis alim ulama? Kenapa ditulis bait Allah? Nah, itu kalian itu pasti udah tahu tuh jawabannya. Kenapa? Ya, mempermudah untuk Muslim dicelup. Gitu. Ya, ini jadi perlu kejujuran, netralitas pada saat si penerjemah itu menerjemahkan. Ya, ini kayaknya Halo, selamat siang saudaraku.
Ya, Ya, selamat siang. Ya, aku jadi penasaran ini Bang Aldo tentang terjemahan Pesita itu. Jadi gimana dong Yohanes 1 ayat 1 yang sesungguhnya menurut bahasa Arab? Coba aku mendengarkan. Yohanan ya 1 ayat 1 ya menurut sebentar bahasa ya. Arab. Ya, Pesita kan ini Bang Lodi. Pesita kan dari ke bahasa Aram kan, bahasa yang dipakai oleh Yesus toh. Jadi saya penasaran ini dengan Oke. Pesita gitu. Coba dijelaskan Bang. Oke, saya baca dulu ya. Bereshit itawa melto, wehu melto itawa lewat aloho, wa aloho itawahu melto. Pada mulanya adalah Sang Sabda, dan Sabda itu bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan itu sendiri Sang Sabda. Jadi di situ ada kata aloho. Nah, aloho di Indonesia jadinya Tuhan. Bentar, jadi apa gimana Bang Aldo? Jadi Tuhan itu sendiri adalah sabda gitu maksudnya. Iya, Tuhan itu sendiri adalah sabda gitu. iya. Gitu. Ya, atau ada juga yang Enggak, menerjemahkan aku Sang tertarik Sabda dengan Bang sendiri Loding tadi adalah Tuhan. mengatakan, oh, jadi kenapa orang Yesus aja duduk bersama alim ulama, kenapa orang Kristen duduk sama pendeta? Itu dia tuh. Iya juga ya, betul. Iya juga Ya. ya. Saya tertarik gitu. Jadi disama-samain sama ajaran Islam supaya gampang teman-teman Muslim ini untuk dibaptis. Gitu. Nih bait suci ya, Oh, dengar tuh. Ini diganti salah satu jadi ini dia misionaris bait lagi ini satu. Allah. Bait Allah, bait Allah Sudah. itu adalah Baitullah Ka'bah. Lu Padahal bayangin dulu dia jadi bagus, saya akui sekarang sudah jadi penghujat satu ini. Kecewa saja Bang Aldo. Jadi dia punya akun satu itu nama Muslim Goblok itu. Saya bilang, aduh, ini bagaimana kawan jangan. begini nih? Bang Loding, saya sudah ganti itu akun ini, Itu Udah. akun ini sudah saya ganti gara-gara si Mika. Mika bilang, Bere, ganti nama kau Bere. Ini sudah ku ganti. Ah, sudah ku ganti kok. Kalau kalau kita diskusi begini Bang Dulos, sakit hati itu memang ada. Namanya kita diskusi kan, pasti ada. Tetapi masalah di laut jangan bawa-bawa ke darat. Jangan contohnya begini, ketika kamu naik di komal sebelah, kamu dihajar habis-habisan, kamu emosi, kamu naik di komal saya, kamu lampiaskan emosi. Tidak boleh begitu. Enggak lah. Itu. Mana Jadi ada emosi ah? kembali kepada pengaturan kita awal santai-santai seperti aja biasa. ya. Gitu. Beda itu nggak Sebenarnya apa-apa. begini Bang Dulos ya, kalau kalian mengikuti apa yang dibilang Bang Aldo, itu kita tidak akan saling menyinggung satu sama lain. Sekarang begini, masalah kata Allah ya, masalah kata Allah. Kalian selalu mengklaim Kristen duluan, Kristen duluan, Kristen duluan, terserah duluan. Tapi pertanyaannya, ada tidak di original teks kalian? Itu pertanyaannya. Kalau ada, mana? Kalau tidak ada, kenapa di terjemahannya ada? Kan itu yang harus kalian tanggung jawab. Itu yang kita tuntut. Itu saja simpel sebenarnya. Nggak usah mau putar kiri, putar kanan. Itu mencari pembenaran. Sekarang begini. Ketika, contohnya, ketika kata alim ulama ini ada tidak? Sementara kalau kita cari alim ulama adalah orang yang belajar agama Islam dan mengajarkannya dan mengamalkannya. Itu alim ulama. Atau bagaimana Bang Aldo? Ya Kan? sudah nggak tepat ya teman-teman. Sudah nggak Dari nuansanya aja itu kan terasa kalau itu memang bernuansa Islam. Jadi kenapa kita harus memilih diksi atau memilih kata yang bernuansa Islam gitu. Ini makanya kalau penerjemahnya itu pasti saya tegur. Kalau penerjemahnya adik saya itu pasti saya tegur. Kenapa kok ke Islam-Islaman gitu? Ini adalah dokumen Kristen. Ya, percaya diri aja dengan ajaran Kristen. Ya, kosakata Indonesia kita bisa kok dipakai untuk menerjemahkan kitab suci Kristen. Kan tadi kan Malfone. Ya, saya nggak tahu di dalam Yunaninya apa, tapi yang jelas juga pasti itu adalah teachers.
Ya, guru-guru Baik, atau Bang Aldo, mungkin Bang rabi-rabi. Aldo, sorry aku potong. Jadi begini, pemikiranku begini jadinya. Kita Mm-mm. tahu bahwa dalam sejarah bahasa, Ya, bahasa itu kan mengalami perkembangan dan kita tahu bahasa Indonesia ini kan adalah perpaduan antara beberapa bahasa. Itu nggak bisa betul, dipungkiri dan secara betul, otomatis bahasa Indonesia ini kan ada serapan bahasa Arab, serapan bahasa betul, Belanda, Portugis, betul, kemudian betul, serapan Melayu atau betul, Sundanisme gitu kan mau tidak betul, mau ini adalah kosakata yang mengalami secara etimologi perkembangan makna. betul. Nah, kalau perdebatanku sama teman-temanku yang muslim ini adalah ketika kita mengesampingkan itu, mengesampingkan etimologi bahasa yang menjadi bahasa nasional kita, kemudian kita tahu bahwa secara kronologis waktu antara KBBI dengan LAI kan duluan LAI. Nah, jadi Betul, memang kesalahan daripada LAI itu adalah menggunakan bahasa yang pada umumnya dimengerti. Dan saya akui bahwa penggunaan kata Allah itu di Indonesia adalah nama Tuhan. Nah, tetapi kan sejarah juga kita tidak bisa tutupi begitu loh. Mau betul, tidak betul, mau teman-teman dari LAI menggunakan kata yang sama Allah, tetapi dengan makna yang berbeda. Satu proper name, satu generic name. Kira-kira menurut Bang Loding dan juga Bang Aldo, bagaimana kita melihat sisi sejarah perkembangan etimologi bahasa ini? Silakan, silakan. Kalau saya ini sih muda, atau Bang Aldo dulu, silakan Bang Aldo. Berarti dari narasi kamu tadi kamu Kalau Bang menyalahkan Loding jangan LAI. dulu, Bang Loding jangan LAI. dulu, Bang Loding kau kocak soalnya lucu. Aku mau ke Bang Aldo dulu, nggak apa-apa. Oke, silakan, jadi silakan. Lebih teman-teman, baik, ini lebih baik. ini buku Saya saya. tertarik sebentar. Ini teman-temannya, kenapa saya sebenarnya nggak blokir Bang Loding karena lucu sebenarnya. Kenapa? Kata-katanya itu Baru Bang walaupun Lulos, Unirifa, sabar. Unirifa ada WA sama saya. Dia minta saya mau kasihkan kalian tempat untuk jadikan kalian moderator, kalian berdua diskusi. Kapan kamu bisa? kapan ya? Saya ini lagi sibuk sebenarnya Bang Loding. Banyak acara-acara Ya, kampung bukan yang sibuk juga saya menghujat ini bisa kan? nge-MC. Kau Bukan itulah sibuk. kau, Oh itulah kau ya. tukang kompor kau memang. Kau tukang kompor memang. Kan saya, Bang Aldo, masa saya bertanya salah? Kalau tidak, ya bilang Gak tidak usah kan? berani kau ah. Kan saya bertanya. Iya. Bukan. Begini, Oke, teman-teman, oke, gini oke, ya. siap. Saya ini di kampung juga banyak acara-acara daerah yang saya itu MC juga. Saya itu pimpin Oke, sebuah acara kenegaraan juga, acara lomba. Saya juga ada di situ. Jadi nggak punya waktu, Bang Loding. oke, Siap, siap. siap. Silakan Bang Oke, lanjut. Kembali Aldo ke Bang Aldo. untuk Silakan. jelaskan. Silakan. Lanjut. Kalian Bagaimana berdua diskusi etimologi santai. perkembangan sejarah itu yang menjadi serapan bahasa Indonesia yang mau tidak mau juga diwarnai dari bahasa negara lain yang dimaknai ternyata berbeda dengan khusus ya dengan penggunaan kata Allah itu tadi. Silakan. Oke, teman-teman ya, kalau kita lihat Allah itu tidak berasal dari tanah Yudea, tidak berasal dari Yunani. Allah atau Allah berasal selalu dari Arab. Nah, ini harus paham nih. Jadi etimologi itu adalah definisi kata awal dulu ya, ratusan atau mungkin ribuan tahun yang lalu arti aslinya itu apa. Nah, kalau saya perhatikan ya, arti aslinya itu debatable ya, di kalangan Islam maupun di kalangan Kristen ya, itu juga berbeda. Ada yang bilang itu dari al ditambah lah, ada yang bilang al ditambah ilah ya. Nah, apapun itu kita harus hormati. Begitulah apa namanya, keadaan kenyataan dari pendapat mereka ini. Oke, sekarang masalahnya apa sih pendapat LAI terhadap kata Allah? Nah, banyak orang nggak paham. Nah, di buku ini, teman-teman, saya bisa jelaskan kalau LAI sendiri menyatakan Allah adalah nama diri. Mereka jujur, Wih. ya. Ini bukunya, saya coba putar kamera ya, supaya teman-teman mungkin bisa beli ya buku ini, bagus. Iya, bagus. Nanti saya Jakarta saya beli. Kalau dia putar kamera, kau putar akal lagi. Jangan kau punya akar terputar-putar di situ. Iya, dia ini penghujat, teman-teman. Saya tahu dia ini penghujat. Kawan saya yang lama ini,
Oke, ini judulnya adalah Bedakan bawa data, Bang. Aku kan bawa data, Bang Loding. Kau langsung memframing kau. Wah, Oke, ada-ada aja kau. Fokus ke ini Bang. mengikuti jejak Leidecker. Ini tentang terjemahan ya. Subjudulnya adalah 1,5 abad penerjemahan Alkitab dan penelitian bahasa dalam bahasa-bahasa Nusantara yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta 2006. Nah, kalau kita perhatikan ini cukup tebel ya. Ada hampir 400 halaman. Di halaman 316 ini kita bisa lihat ya. Nih, tetapi dalam Alkitab istilah tersebut dipakai juga sebagai sebutan Allah. Ya. Allah Israel yang dalam Alkitab adalah Allah yang esa dan benar. Dalam hal ini istilahnya merupakan nama diri. Ya, nama diri. Kadang disertai kata keterangan Allahku, Allah Yakub dan lain-lain. Dalam berbagai bahasa Nusantara karena pengaruh Islam. Nih, lazim digunakan kata Arab Allah atau Karena pengaruh Allah apa Bang Aldo? Pengaruh apa? karena pengaruh Islam. Jederkon. Tuh. Meno. Jadi bagi telinga Arab merupakan nama diri. Nah, saya sarankan gini teman-teman. Saya putar kamera lagi ya. Kan? Hilang. Merajut dia. Merajut. Jadi Dia gini. sudah putar otak. Dia mau kasih balik kamera nanti dia. Jadi gini Tidak mau terima teman-teman. kebenaran, susah. Silakan Bang. Kalau kita ini mau menjadi umat Kristen, kita jangan mau dibodoh-bodohin gitu. Banyak orang itu yang akan bilang gini, kita ikutin Kristen Arab aja. Ikutin Kristen Arab. Kristen Arab menyembah sendal jepit, kita sembah sendal jepit gitu. Nah, itu adalah pembodohan, tapi karena itu diikuti oleh jutaan orang, makanya dianggap kebenaran. Nah, saya memberikan solusi, ya, jalan keluar bagi teman-teman Kristen dan juga Muslim yang tertarik untuk tahu nih, Yesus ngomong apa. Jadilah ini. Nih, terjemahan kami. Langsung, ini kan Yesua ngomong pakai Aramaik. Ada naskah Aramaik, ya langsung terjemahin ke Indonesia. Nggak usah muter-muter ke Arab, gitu loh. Kita hormati. Kristen Arab mau menyembah sendal jepit, kita harus hormati. Kenapa kita di Indonesia ikut-ikutan, gitu loh. Betul. Bener nggak? Masuk akal ya? Ini masuk akal ya? Jadi dengan adanya ini, teman-teman, nggak perlu ribut lagi sama teman-teman Muslim. Karena di situ bukan Yesus anak Allah lagi. Yesus anak Tuhan. Ini Tuhannya mau siapapun nggak akan peduli teman-teman Muslim. Iya. Mereka pasti akan hormati. Tapi Hormati, pada betul. saat bilang Yesus anak Allah, nah itu akan dianggap sebagai penistaan agama. Iya. Gitu Betul. kan? Pasti Bang Aldo juga marah ketika misalnya saya pakai nama Yesua, saya sematkan kepada sapi. Pasti marah kan? Pasti marah, berarti ini penistaan. Nah, penistaan yang sangat luar biasa, sudah jelas bahwa Allah itu adalah lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Nah, diambil taruh di terjemahan LAI bahwa dia beranak, dia punya anak. Nah, ini tidak boleh, kan? Kalau kamu Betul, pakai betul. anak Tuhan, tidak masalah. Tuhan ini kan global kan? Tuhan ini Betul, kan hanya betul. gelar kan? Tapi Betul. nama itu adalah Allah. Begitu. Iya, dan Maksud saya begitu. nama Sang Bapa ya teman-teman di dalam naskah Aramaik ini ada loh. Namanya adalah Morio. Nah, ini kan nama Morio, yang ya? asing. Ya, kalau teman-teman Muslim ya seperti Pastor Loading ini belum tahu, hal yang wajar. Nah, Kristen ini harus tahu duluan gitu loh. Karena ini kan dokumen Kristen. Nah, kita belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tadi saya kasih tahu. Saya tahu ini di usia saya 30 tahun. Saya nggak malu. Belajar, pada saat saya belajar, saya udah punya anak. Kalau Pastor Loading dari kecil diajarin, teman-teman Muslim dari kecil. Nah, ke depannya anak-anak saya belajar dari kecil. Cucu saya belajar dari kecil bahasa Aramaik. Gitu. Oke?
Tuh teman-teman Kristen ada di bawah cuma berani tapping. Saya ndak percaya, Bang Aldo ndak percaya. Ya silakan naik, kalian bertanya bebas kok. Silakan. Di sini ada Bang Aldo. Memang begitu Bang. Kalau kita mau menebarkan kebenaran itu pasti orang-orang yang membenci kita itu pasti banyak. Begitu. Kan? Ya, ada banyak salah paham juga ya, teman-teman. Dipikir saya sedang menyebarkan ajaran baru, aliran baru. Enggak, saya di Indonesia tidak ingin membuat gereja baru. Saya nggak mau baptis orang. Saya hanya mau mengajarkan. Ini loh bahasa Aramaik. Ya coba JBG. Ya, Assalamualaikum. Oh waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Iya, iya. Oke siap. Saya izin turunkan dulu Bang ya. Kita carikan Oten dulu ya Bang ya. Iya, iya, iya. Ya bantu. Ya silakan buat teman-teman Kristen kalian naiklah tadi. Berarti Bang Aldo LAI ini mereka memakai kata Allah dan mereka tahu bahwa Allah itu adalah nama diri ya. Udah tahu ya, teman-teman silakan beli buku ini, diperjualbelikan secara bebas. Sampai saat ini sudah ada di pasaran. Nih. ISBN-nya ada kan? Iya, makanya kita itu istilahnya jangan mau diadu domba. Iya. Jangan gara-gara beda ajaran diadu domba terus gitu loh. Ya, yang Muslim memang mereka ini kiblatnya ke Arab, wajar. Kalau Kristen kiblatnya ke Arab terus nuding-nuding gitu kan, kadrun kamu kadrun. Kalian pikir gitu loh, yang kadrun itu siapa jadinya? Nah, dengar itu. Dengar itu. Ini ungkapkan isi hati Bang Aldo ini teman-temannya, bukan berarti saya dan Bang Aldo skongkol, tidak. Begitu. Saya juga sedih ya teman-teman ya. Saya pernah tergabung dalam grup WA Apologet Kristen. Pada saat itu belum ada TikTok. Kan pada saat itu ya adanya adalah StreamYard, Zoom gitu ya. Nah, kami bergabung di grup WA. Karena saya bisa Aramaik, saya dianggap guru untuk mengajar mereka bahasa Aramaik. Tapi lama-lama mereka tahu, loh, kok Om Aldo ini nggak ngajarin Yesus adalah anak Allah ya? Kok nggak ngajarin Yesus adalah Allah? Kenapa? Saya terus terang aja. Kenapa kalian mau sebut-sebut Allah nama Tuhan Muslim? Disitulah terjadi konflik. Makanya saya diminta keluar dari grup mereka. Oh, begitu Jadi, ya Bang. Saya bilang terus terang, kalau kalian ini apa istilahnya apologet Kristen, kalian yang nyerang Quran, nyerang hadis, nyerang baginda Muhammad, tapi ujung-ujungnya menyembah Allah, kalian mikir dong. Iya, betul. Coba kalian pikir. Ya. Lebih baik kalian belajar dulu ya. Belajar dulu nih, Yesus ngomong apa. Jangan kalian pelajarin agama orang lain dengan tujuan untuk jelek-jelekin. Coba belajar dulu. Yesus ngomong apa. Di Indonesia, kami ini membuka diri. Satu-satunya lembaga untuk belajar bahasa Aramaik adalah lembaga kami. Teman-teman, saya izin dulu nih, ada telepon masuk dari Menteri Keuangan ya. Bentar ya. Siap. Tuh teman-teman kan. Jadi begitu, ada juga itu sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 8 itu teman-temannya. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang mukmin. Nah, ini penipuan, memang penipuan sekali oten-oten. Adanya Bang Aldo ini luar biasa ini teman-temannya. Kita semoga mereka kembali agar kita tetap lakum dinukum itu berjalan ya. Capek juga setiap hari urus kalian sampai istri pun sakit, sana kita cuma kasih minum Pramex. Biasa dulu istri sakit itu kita bawa ke rumah sakit, bawa ke puskesmas kan. Ini istri sakit saja saya bilang tahan dulu kamu sama itu Pramex sama Bodrex itu, tahan dulu. Kalau ini hotel di sini sudah semakin menjadi-jadi ini. Ya kan simpel sebenarnya. Kan kalau sebenarnya kalau ikut Bang Aldo ini simpel. Bahasa Yesus yang sebenarnya apa? Aramaik. Nah di Aramaik itu Yesus mengatakan Tuhan itu siapa? Apa? Aloho. Ya, Aloho ya. Aloho. Aloho itu diterjemahkan ke Indonesia jadi apa? Tuhan. Itu saja. Jangan Allah lagi. Mana ada Allah jadi Aloho. Mute Bang. Mute. Buka mute Bang. Mute.
Oh, saya kasih kabar baik ya buat teman-teman. Jadi ada beberapa hamba Tuhan gitu yang sebenarnya mereka setuju. Ya, setuju kalau ini sebenarnya kata Allah ini harus dihapus. Tapi ini ada komanya. Karena mereka kan itu dapat gajian ya dari gereja. Kalau mereka ngomong langsung nih sama kayak saya di TikTok misalnya, follower mereka akan berkurang dan mereka akan dilaporin ke organisasi, mereka bisa dipecat. Berarti itu Jadi iya gini, iya 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 saya iya iya betul betul teman-teman betul harap betul. maklum ya, ini harap maklum ya. Ini Iya 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 kami tuh iya. lagi perjuangan di sini. Dan saya kasih saran ke teman-teman para rohaniawan pendeta itu supaya mereka ini punya bisnis sendiri, jadi pengusaha. Jadi kalau mereka pemasukannya itu sudah sama seperti gaji, nah mereka kan berani gitu kan untuk bicara kebenaran ini. Itu. Oh. Dan kalau dampaknya ini mereka berani ya, loh mereka ini nggak akan konflik sama Muslim dan mereka akan kelihatan ini adalah ajaran Yesua yang asli. Nah, inilah Bang. Itu. Ini yang saya selalu mengingat satu sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan begini. Idza azamat umatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Ketika umat-umatku sudah menganggukkan dunia, maka akan dicabut kehebatan Islam dari dalam hatinya. Jadi kebanyakan orang-orang yang seperti Bang Aldo cerita tadi itu, orang-orang sebelah ya, bukan muslim ya, bahwa mereka ini mau memperjuangkan tetapi ketakutan mereka dalam perkara dunia. Kan? Takut jabatannya hilang, takut gajinya hilang. Benar tidak, Bang? Ya, ya. Kan? Itu Nah, realitanya begitu. kalau Islam itu berbeda, yang hak ya hak, batil batil. Begitu. Mau apapun yang kita hadapi nanti. Begitu. Iya, nanti gitu buktinya ya. yang kuat nanti itu kan. Nah, itu. Ya, Jadi nggak semua kesempatan luar orang biasa. nggak semua orang seperti Pastor Loading seperti saya. Iya. Kalau saya masa bodoh orangnya gitu kan, mau ditolak Iya. kek, mau apa kek. Saya yakin dengan skill yang saya punya, Tuhan buka jalan untuk memberkati saya. Ya. Tapi ya itu kenyataannya banyak orang yang masih ragu-ragu dan kita harus apa istilahnya, kalau saya nggak mau memaksa. Tugas saya mengedukasi terus gitu ya. Supaya mereka ini pada waktunya mereka berani, ya mereka akan siarkan kebenaran. Pastor Luding, Ya. mohon maaf, ini tadi telepon dari Menteri Keuangan, saya harus jemput. Oh, siap. Assalamualaikum, Pak Desugi. Oh, ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. Pak Ustadz. Halo, Bang Aldo. Oh, jangan Ustadz lah, Pak Ade aja, enak. Pak Ade, Apa Pak Ade. kabar? Ya, Bang Baik. Aldo. Aduh, Sehat ya. Pak Ade, tadinya mau ngobrol sama Pak Ade, cuman ya pas lagi saya udah mau ini nih, kebetulan aja tadi istri saya telepon gitu, minta dijemput. Siap, Jadi, siap Bang Aldo, nggak apa-apa aku Bang tak Aldo. pamit Kapan-kapan. ya. Ya, tak pamit ya semua. Terima kasih banyak ya teman-teman. Yuk, mari salam sejahtera Siap. semuanya.